Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Jamaah sahabat Kapnus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang akan saya bahas adalah terkait puasa, Al-Qur'an dan sedekah. Yang pertama, puasa. Berdasarkan sabda hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Kata baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dia menyadari bahwasannya puasa yang dikerjakan ini di bulan suci Ramadan ini adalah kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dia hanya mengharap pahala dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka orang yang mengerjakan dengan penuh iman, mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita mengerjakan puasa ini dengan ilmunya. Yang kedua, dijaga adab-adabnya. Dan yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ampunannya. Kita memohon ampunan dari Allah, maka pertama kali hal yang diberikan kepada hamba yang dicintai Allah bukan harta, bukan jabatan, tapi adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama terkait puasa. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait Al-Qur'an. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan nggak bisa dilepaskan dari yang namanya Al-Qur'an. Mengapa? Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kurang lebih artinya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana di dalam bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk arah hidup bagi manusia. Manusia kalau pengen benar arah hidupnya, kalau pengen benar sampai pada tujuannya, ikutin apa yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan-penjelasan. Bayyinatin minal huda wal furqan, dari al-huda yaitu petunjuk, dan juga al-furqan. Fungsi Al-Qur'an yang ketiga di dalam ayat ini adalah al-furqan, sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Maka orang ketika masuk bulan suci Ramadan, paling enggak dia harus menghatamkan satu kali khatam, 30 juz. Dia harus punya target dalam satu bulan satu kali khatam. Bagaimana caranya? Maka jika kita melihat mushaf-mushaf yang Rasm Utsmani misalkan, itu kalau nggak salah ada sekitar 20 atau 21 halaman. Itu satu lembar 2 halaman. Cara bisa satu hari satu juz, maka caranya adalah setiap sekali waktu sholat dia membaca 2 lembar, yang artinya 4 halaman. Subuh 2 lembar, kemudian nanti zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, kemudian maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, genap 20 halaman, nanti 10 lembar, kan begitu. Bisa satu hari satu juz. Selama 30 hari insya Allah bisa hatam satu kali hatam atau 30 juz. Ini yang kedua, jangan sampai datang bulan suci Ramadan, Al-Qur'an tetap ada di lemari kita, di rak-rak kita, berdebu begitu saja, nggak pernah dibuka dan nggak pernah dibaca. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa. Beliau di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan itu adalah sosok yang selalu berbagi, selalu memberi. Maka di bulan suci Ramadan beliau adalah ajwadun nas fi Ramadan. Beliau orang yang sangat dermawan, yang sangat suka berbagi di bulan suci Ramadan. Maka kita di bulan ini haruslah kita manfaatkan. Apabila kita memiliki rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyakkah itu, sedikitkah itu, paling tidak ada satu rezeki yang kita sisihkan,
kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Kita bersedekah, paling tidak sedekah itu pahalanya yang pertama dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan Ramadan ini kita bersedekah 10.000 misalnya, 10.000 dikali 10, maka pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala minimal adalah 100.000. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa dikalikan sampai 700 kali lipat. Seandainya ada orang infak 1.000 misalnya, 1.000 saja misalkan, maka pahala yang ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 700.000. Ya, bayangkan kita infak 700.000 sekali infak. Yang terakhir, wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahala sedekah itu Allah lipat gandakan bagi seluruh hambanya yang dia kehendaki, berapapun banyaknya. Dilipat gandakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka datang Ramadan ini, marilah kita memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, sehingga jangan lupa juga Al-Qur'annya, sehingga ibadah kita puasaannya, Al-Qur'annya pun dibaca, dan sedekahnya pun kita keluarkan. Semoga itu semua dapat menjadi bekal-bekal untuk kita menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita berdoa semoga seluruh amal ibadah kita, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.